Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Kita akan membahas tentang RPP. Ini biasanya sesuatu yang permasalahan di seorang guru, yaitu membuat administrasi bagaimana cara mengolah RPP yang baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang RPP yang kita ini ya, bagaimana RPP sederhana pada Merdeka Belajar. Nah, silakan nanti para peserta menjawabnya di link. Di sini ada saya Jamboard ya. Saya salinkan linknya. Silakan menjawab dan memberikan pendapat di chat. Ya, silakan yang mau menjawab itu ada di Jamboard. Tidak aktif, Pak. Linknya tidak aktif. Jamboardnya nggak bisa dibuka Pak Wahyu. Iya. Ya, silakan kalau mau berpendapat di sini aja tentang bagaimana RPP sederhana pada Merdeka Belajar. Silakan ajukan jari Pak pada ya di sini ada, silakan kalau mau berpendapat guru-guru. Yang pertama Bu Widyarti, mangga Bu Widyarti. Ya, baik, Pak. Kalau menurut saya, RPP yang baik sesuai dengan RPP yang terbaru itu memuat inti-intinya. Kalau yang terbaru di lembaga kami itu ada bagian utamanya kepala, kemudian timernya, harinya, waktunya, dan sebagainya. Setelah itu masuk ke redaksi dari pembelajarannya. Di dalamnya ada foreplay-nya, kemudian ada inti pembelajarannya apa, kemudian ada evaluasinya. Serta yang terakhir yang lebih penting lagi itu adalah pengetahuan untuk gurunya dengan kepala sekolahnya. Itu berdasarkan di lembaga kami, Pak. Begitu. Terima kasih. Ya, berarti disesuaikan oleh keadaan di masing-masing sekolahnya. Ada yang pendapat lain, mangga. Bu Nunung, silakan Bu Nunung presentasikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Nah, saya sependapat dengan Bu Widyarti ya. RPP yang sekarang yang memerdekakan pelajaran yaitu RPP yang mana mengacu pada kurikulum atau tepat pada indikatornya, sasarannya apa, evaluasinya juga ada, seperti itu Pak. Oh, berarti ada
berapa poin itu ya. Ada Iya, 3 Pak. poin mungkin. Satu yang pertama, Tetapi ini juga mungkin bagi guru-guru PAUD atau TK, RPP-nya itu memang udah dalam keseharian mereka, sudah ada catatan sendiri dalam mereka sendiri yang merencanakan RPP sesuai tujuan pada akhir pembelajaran itu si anak itu mampu belajar apa, mampu menghasilkan apa. Gitu, Pak. mungkin apakah RPP itu biasanya copy paste dari teman-teman atau apa? Ya itu mungkin ada yang seperti itu, ada yang lainnya juga. Iya, Dan kalau RPP itu kan mengembangkan sendiri, dikembangkan sendiri. Kita mau metodenya seperti apa, menyampaikannya seperti apa. Yang penting pada intinya tujuan indikatornya itu tercapai dengan evaluasi. ya, kemudian kita ke Pak Soleh, mangga Pak Soleh. Terima kasih Pak Wahyu. Jadi yang menurut pendapat saya bahwa RPP sederhana pada Merdeka Belajar itu yaitu kalau guru itu kalau membuat RPP itu harus memperhatikan rencana apa yang akan dilakukan terhadap siswa atau murid. Nah, karena kalau guru tidak merencanakan dengan baik dan rencananya tidak tertera di dalam RPP itu, siswa akan belajar di luar rencana nantinya. Dan di situ merdekanya itu hanya merdeka kebebasan saja itu. Jadi kalau belajar sih merdekanya tetap anak itu belajar dan memilih mana materi pelajaran yang dia sukai untuk dibahas atau dipelajari terlebih dahulu. Itu jadi tidak melakukan pembelajaran menyamaratakan. Itu yang saya pahami gitu. Ya, terima kasih atas pendapatnya Pak Soleh ini ya. Jadi atas masukannya dari rekan-rekan selaku guru. Jadi di sini kita Nah, di sini ada Bu Sartika, mangga Bu Sartika. Ya, maaf baru muncul ya Pak. Tadi saya izin. Ya, kalau menurut saya tadi RPP yang apa Pak tadi Pak? Poin pertama di slide pertama. Pertanyaan Bapak tadi apa? Bagaimana di slide RPP pertama, ya? sederhana pada Merdeka Belajar? Iya, kalau menurut saya RPP sederhana yang mewujudkan Merdeka Belajar bagi guru dan anak adalah RPP yang tetap mengacu pada kurikulum ya Pak, karena itu memang panduan utama kita. Kemudian yang penting muatan-muatan utamanya ada sesuai dengan kurikulum. Namun kalau di saya buat sendiri kurikulumnya Pak, dikembangkan oleh sekolah sendiri. Tujuannya apa? Untuk memudahkan guru dalam menjalankan tugas administrasinya. Jadi RPP saya hanya selembar Pak, tapi udah memuat semua aspek yang dibutuhkan dalam proses pembuatan RPP tersebut. Dari mulai kegiatan awal sampai akhir itu dalam satu lembar. Itu Pak yang sudah saya lakukan. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Jadi RPP itu banyak ya tentang. Nah, di sini ada tujuan penyusunan RPP, di sini ada untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetisi dasar. Kemudian setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis sesuai Permendikbud nomor 22. Kemudian mengapa harus menyusun RPP? Nah, di sini supaya pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif secara memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik anak, psikologis peserta didik. Jadi seperti itu mengapa harus menyusun RPP, bukan
sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Ya. Kemudian ada yang 1 lembar. Nah, ini RPP bukan tugas administratif guru. Ya, jadi bukan foksinya guru sebagai dalam pembuatan RPP. Jadi kemudian pertimbangan penyediaan RPP di sini tadi yang dimukakan oleh Bu Sartika, ada RPP 1 lembar. Jadi bisa efisien, bisa efektif, bisa berorientasi pada murid. Kemudian tekniknya juga penulisan RPP tidak ada persyaratan jumlah halaman, tidak ada standar baku untuk format penulisan RPP. Guru bebas memilih mengembangkan RPP dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien dan ini. Jadi kita di sini jumlah di sini guru bebas untuk membuat RPP. Yang penting ada 3 faktor ini: tujuan, langkah-langkah kegiatan, kemudian penilaian pembelajaran. Dan itu pembuatan RPP. Sudah dipahami semuanya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, Ya, bisa, itu. Pak. Ada pertanyaan lagi tentang karena jambornya nggak berfungsi. Coba saya ini ya, lagi. Saya share ke chat. Ibu-ibu barangkali bisa. Nah, iya Pak, ini bisa. Ternyata butuh request, Pak. Tuh. Aksesnya terkunci. Ish. Saya kira udah ini. Salah nih. Enggak. Kalau tidak di kolom chat aja, Pak. Ya udah itu. Ya pertanyaannya di sini bagaimana cara membuat RPP yang sudah tadi udah. Apa pengertian RPP sederhana yang sesuai dengan Merdeka Belajar? Terus nah, ini di kolom chat ya. Bagaimana dampak dengan RPP yang digunakan di sekolah masing-masing? Silakan komentari tentang pendapat saya ini. Yang waktunya udah habis ya. Ya, ini untuk silakan dibuat PR di rumah masing-masing. Dampaknya pembuatan RPP yang 1 lembar yang digunakan untuk sekolah masing-masing. Dari saya Sufyan Bintu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu, Pak Wahyu, minum. Bu Widya hari ini tertawa lepas, berarti sehat ya, Bu Widya. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Ya, harus sehat. Pak Wahyu, rekamannya dimatikan dulu. Oke, harus dimatikan ya. Belum. Silakan klik titik 3. Ya, klik titik 3, pilih matikan, lalu sebelah kanan ada tombol lagi, muncul layar lagi. Oh, iya lupa itu tadi. Sebelah kanan.